Ya, inilah kelanjutan dari chapter sebelumnya untuk Manhwa Magic Emperor. Kupu-kupu Abyss Phantom merupakan binatang atau hewan spiritualis yang langka. Walaupun hanya merupakan binatang spiritualis tingkat 7, akan tetapi memiliki kekuatan ilusi yang sangat kuat. Bahkan ahli puncak ranah radian ataupun visi dewa bisa dijerat dengan mudah oleh ilusinya, dan tidak sampai di situ, mereka juga sangat senang untuk melahap jiwanya. Jadi bisa dibilang sayap ini lebih kuat dan lebih baik dibandingkan sayap petirnya terdahulu. Tentu saja itu adalah hadiah yang sangat menarik karena semakin kuat kultivasi seseorang, semakin kuat juga kekuatan jiwanya. Dengan bantuan sayap tersebut akan mudah bagi Zovan untuk melawan musuh-musuhnya di masa depan nanti. Dan tanpa basa-basi, Zovan pun langsung berkata kepada putra mahkota, "Baiklah, apa yang Anda inginkan putra mahkota sebagai ganti dari hadiah ini?" Tentu saja Zovan tahu tidak ada yang namanya makan siang gratis. Pasti ada hal yang diinginkan oleh putra mahkota sehingga harus datang menemuinya, juga bahkan memberikannya hadiah yang sangat berharga. Mendengar jawaban langsung Zovan, putra mahkota pun langsung menanggapinya. "Ya, aku tahu jika Tuan Zuo memiliki sayap petir yang hebat, tapi bukankah itu hancur saat debat esotrik? Jadi aku mempersiapkan hadiah ini untukmu. Sebagai gantinya, tolong bantu aku dan bekerja samalah untuk keamanan Tianyu di masa depan." Di dalam hatinya Zovan hanya mencibir, "Apakah maksudmu untuk menjadikan klan Luo sebagai antekmu?" Tapi tiba-tiba Chong'er berkata, "Kakak Zuo, terimalah hadiah dari kakak pertama. Apalagi yang harus dipertimbangkan, tindakan tersebut hanya akan memberikan klan Luo tempat untuk berkontribusi kepada Tianyu di masa depan. Dan itu juga merupakan tugas dari klan Luo yang merupakan bagian dari bangsa ini." Mendengar perkataan Chong'er, Zovan pun hanya mengangguk saja. Tapi ia tahu maksud dari perkataan tersebut, ada arti lain dari apa yang dikatakan oleh Chong'er. Walaupun sebenarnya niat putra mahkota hanyalah memberikan Zovan hadiah sebagai imbalan atas kerja kerasnya untuk Tianyu di masa depan, tapi ternyata Chong'er memiliki niat lain di dalamnya. Jika putra mahkota tahu terkait niat tersebut, pastinya ia akan marah. Zovan bahkan tidak menyangka jika si gendut ini mengakali kakaknya sendiri. Setelah berbincang sekian lama, akhirnya putra mahkota pun tersenyum dengan bangga karena di dalam hatinya ia yakin telah bekerja sama dengan Zovan. Padahal adiknya sendiri yaitu Lemak Chong'er telah menjualnya kepada Zovan. Adapun Zovan sendiri, ia hanya tersenyum bahagia karena mendapatkan sebuah hadiah mahal hanya dengan cuma-cuma. Di sisi lain, setelah meninggalkan keluarga Luo, putra mahkota pun sedikit berbasa-basi kepada adik kecilnya yaitu Chong'er. Ia berterima kasih karena telah menemaninya bertemu dengan Zovan. Jika tidak ada dirinya, mungkin Zovan tidak akan pernah mau untuk menemuinya. Tapi Chong'er berkata jika itu hanyalah bantuan kecil dan mereka berdua adalah saudara yang dekat. Jadi adalah hal yang wajar baginya untuk membantu saudaranya sendiri. Setelah itu Chong'er pun kembali bertanya, "Ngomong-ngomong saudara, bukankah kau sangat anti untuk mendekati salah satu dari keluarga utama? Jadi kenapa kau mendatangi keluarga Luo?" Dan putra mahkota pun menjelaskan, "Seperti yang kau tahu, aku tidak bermaksud untuk melanggar perintah ayah. Aku hanya ingin menjadi berguna di masa depan. Klan Luo dan juga Regen Estate saat ini layaknya api dan air.
Ayah Kaisar juga semakin tua, sulit untuk menghadapi mereka berdua. Aku berharap jika mereka berdua pecah dalam peperangan, aku bisa menengahi mereka nantinya. Nah, setelah berbincang-bincang sejenak, akhirnya Chong'er pun pamit karena ia masih memiliki tugas lainnya di istana. Mereka berdua pun berpencar dan memilih jalannya masing-masing. Saat ditinggalkan oleh Chong'er, ekspresi putra mahkota langsung berubah. Ia langsung mengambil sapu tangan bersih dan mengelap tangannya yang baru saja bersentuhan dengan Chong'er. Lalu ia juga membuang sarung tangan tersebut. Tidak sampai di situ, putra mahkota juga bergumam, dasar lemak sialan, kau terlalu lama berbasa basi. Setelahnya ia pun pergi ke suatu tempat dan muncullah sosok seseorang. Putra mahkota pun langsung sedikit tunduk lalu berkata, "Salam Perdana Menteri Zhuge Chengfeng." Ya, ternyata sosok yang ditemui oleh putra mahkota adalah Zhuge Chengfeng. Dengan itu pula chapter pun berakhir. Nah, untuk chapter terbaru minggu ini kan libur ya, karena ada kendala bagi sang autor untuk menulis chapter terbarunya. Jadi cukup satu chapter saja untuk kali ini. Semoga dapat memberikan informasi. Ketemu lagi di next video. Bye bye.